Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di mata kuliah erosi dan juga konservasi tanah, di mana kita sudah menginjak pertemuan keempat. Nah, di pertemuan keempat ini kita akan melanjutkan bahasan kita sebelumnya, yaitu terkait dengan faktor-faktor pengontrol erosi, di mana di pertemuan sebelumnya, di pertemuan ketiga, kita sudah banyak membahas terkait dengan jenis-jenis atau tipe-tipe erosi. Ya, di pertemuan keempat ini kita akan melanjutkan. Erosi itu dapat terjadi di setiap tempat. Kemarin kita sudah banyak bahas. Jadi ada konsep di mana dikenal dengan istilah erosi normal atau erosi geologi dan juga erosi dipercepat. Tetapi di setiap tempat itu erosi, jika terjadi erosi normal itu mesti akan berbeda-beda intensitasnya. Mungkin ada yang secara intensitasnya ada yang kecepatan erosinya itu 1 meter persegi per hari, atau 1 ton per hektar, atau 2 ton per hektar, dan seterusnya. Berbeda-beda. Nah, terus pertanyaannya, kenapa di setiap tempat itu bisa berbeda-beda? Ya karena di setiap tempat itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi atau mengontrol dari proses erosi itu sendiri. Dan di pertemuan keempat dan juga kelima besok, insya Allah kita akan membahas terkait dengan faktor-faktor pengontrol dari erosi. Nah, ketika kita berbicara tentang faktor pengontrol erosi, ada beberapa hal yang ada beberapa faktor yang dapat mengontrol dari erosi itu sendiri. Secara rumus atau A atau erosion, yaitu ada function atau fungsi dari IRVTM. Jadi ini adalah rumus dari faktor pengontrol erosi. Ada rumus I itu adalah iklim atau climate. I itu adalah iklim atau climate. Kemudian R itu adalah relief atau topografi, V itu adalah vegetasi, T itu adalah tanah, M itu adalah manusia. Nah, jadi di setiap tempat itu kenapa kok bisa berbeda-beda ya? Karena ada faktor-faktor, ada kelima faktor ini yang nanti mempengaruhi besarnya intensitas erosi di setiap tempat. Ketika iklimnya berbeda, pasti nanti kecepatan erosinya juga akan berbeda. Ketika reliefnya berbeda, otomatis erosinya, kecepatan erosi atau intensitas erosinya juga berbeda. Ketika tanahnya berbeda, apalagi jelas, karena ketika tanah berbeda, kemungkinan kepekaan terhadap erosi juga berbeda-beda. Vegetasi juga ikut bisa mempercepat ataupun juga memperlambat nanti fungsinya. Kemudian kalau manusia jelas ada pengaruhnya, karena kemarin kita bahas tentang tipe erosi itu ada erosi normal dan juga erosi dipercepat. Erosi normal itu bisa terjadi di mana saja tanpa ada bantuan manusia. Jadi secara alami erosi normal pasti akan terjadi. Tetapi bisa saja erosi itu dipercepat atau intensitas atau kecepatannya itu dipercepat oleh siapa ya? Oleh manusia, karena adanya aktivitas manusia di situ, adanya eksploitasi lahan yang secara berlebihan tanpa memperhatikan lingkungan bisa menyebabkan terjadinya erosi dipercepat. Sehingga ada 5 faktor pengontrol dari erosi ini. Dan ketika kita breakdown kelima ini, itu dapat dibagi menjadi 2. Ada yang dinamakan sebagai faktor pasif dan juga ada dikatakan sebagai faktor aktif. Faktor pasif itu seperti iklim, kemudian relief, topografi dan juga tanah. Sementara faktor aktif itu adalah vegetasi dan juga manusia. Kenapa iklim, relief dan juga tanah dikatakan sebagai faktor pasif? Karena dikatakan sebagai faktor pasif karena iklim, relief dan juga tanah ini merupakan sesuatu hal yang sifatnya dia itu long term, atau dia sifatnya bisa bertahan lama, atau kemungkinan untuk bisa berubahnya itu sangat lambat sekali. Seperti iklim itu kan ketika kita berbicara iklim itu, perubahan iklim terjadinya itu dalam jangka waktu yang lama, mungkin puluhan tahun, mungkin ratusan tahun seperti itu, sehingga dikatakan kondisi iklim itu relatif tetap. Makanya di setiap tempat yang nanti membedakan kaitannya dengan kondisi iklim itu adalah yang terjadi perbedaan iklim yang cukup signifikan ketika ada perbedaan erosi yang sangat besar seperti itu. Itu iklim.
Nah, kemudian relief juga sama. Relief misalkan daerahnya di situ miring, daerahnya di situ datar, itu ya berubahnya nanti reliefnya mungkin dalam jangka waktu bisa ratusan tahun, jutaan tahun dan seterusnya. Karena relief di suatu tempat secara alami ya mesti akan itu saja, akan terus seperti itu, relatif tetap seperti itu. Tanah juga sama, jenis tanah di setiap tempat itu mesti akan sama seperti itu. Nah, jadi secara alami, jadi tiga faktor ini merupakan sifatnya pasif, jadi relatif tetap atau tidak berubah akibat dari perubahan waktu. Karena kita bicaranya waktu umur manusia ya. Iklim, relief, tanah itu akan tetap dalam hitungan tahun, mungkin puluhan tahun. Iklim, relief, tanah itu akan tetap, tidak akan berubah. Nah, berbeda kasusnya dengan yang faktor aktif seperti vegetasi dan juga manusia. Ini dikatakan faktor aktif kenapa? Karena sifatnya relatif lebih dinamis atau dinamika atau perubahan itu relatif lebih cepat. Vegetasi itu bisa berubah cepat. Mungkin awalnya di bulan Januari vegetasinya dia ditumbuhi oleh misalkan tanaman mangga, tanaman pisang dan seterusnya. Tetapi nanti dalam bulan di Maret, April mungkin saja kalau misalkan manusia bosan diganti tanamnya menjadi apa, bisa terjadi seperti itu. Nah, sehingga dinamikanya sangat tinggi. Contoh lain misalkan di tanaman musiman gitu nih. Di bulan-bulan yang banyak musim hujannya gitu ditanami oleh tanaman semusim, tetapi nanti ketika musim kemarau dia tanamannya hilang sehingga berubah lagi vegetasinya. Nah, ini contoh dinamika. Jadi dinamikanya itu sangat cepat sekali vegetasi, perubahan dari vegetasi itu. Nah, dan yang terakhir manusia jelas, siapa lagi? Manusia lebih dinamis lagi. Mungkin ada yang di Januari lahan ini dimanfaatkan untuk ini, di bulan Maret berganti lagi untuk ini ya, sehingga bisa terjadi perubahan itu. Atau mungkin di Januari tanah itu diberikan treatment tertentu, di Maret dibiarkan. Nah, itu adalah sesuatu hal yang nanti mempengaruhi terhadap erosi. Nah, sehingga dikatakan vegetasi dan manusia ini dijadikan sebagai faktor aktif yang nanti akan dinamis. Kenapa nanti erosi itu di setiap bulan mungkin, atau mungkin di setiap tahun itu bisa berbeda-beda? Kemungkinan besar yang mempengaruhi dinamikanya itu adalah vegetasi dan juga manusia. Dan nanti kalau teman-teman misalnya disuruh untuk memodelkan perubahan intensitas erosi dari tahun ke tahun gitu, atau dari bulan ke bulan, ketika itu ada perbedaan, kemungkinan bisa terjadi karena ada dua faktor dinamis ini, yaitu vegetasi dan manusia yang nanti ikut berpengaruh atau ikut mengontrol dari proses erosi seperti itu. Dan nanti kita akan bahas satu persatu dari kelima ini. Kenapa sih, seberapa jauh sih iklim bisa mempengaruhi erosi, relief bisa mempengaruhi erosi, tanah bisa mempengaruhi erosi, vegetasi bisa mempengaruhi erosi, manusia bisa mempengaruhi erosi. Kita akan bahas nanti satu persatu. Nah, pertama kaitannya dengan iklim. Kita mulai fokus di satu persatu dari faktor yang mengontrol dari erosi ya. Yang pertama yaitu antara apa sih kaitannya iklim dengan erosi? Jadi ketika kita berbicara erosi, ada kaitannya dengan iklim. Nah, apa kaitan iklim dengan erosi? Yaitu kaitannya dikatakan sebagai erosivitas hujan. Kenapa iklim itu bisa berpengaruh? Karena iklim itu dia memiliki sifat atau kemampuan yang nanti menjadi agen atau pembawa atau apa ya, yang bekerja atau yang mengerosi dari tanah itu sendiri. Siapa ya? Hujan. Sehingga dikatakan iklim itu yang berpengaruh terhadap erosi itu sebenarnya lebih ke arah erosivitas hujan. Erosivitas hujan itu apa? Erosivitas hujan adalah kemampuan dari hujan yang turun ke atas permukaan atau yang jatuh ke atas permukaan yang dapat mengerosi permukaan tanah. Jadi kalau kita berbicara iklim dan juga erosi, kita lebih berbicara terkait dengan bagaimana kemampuan dari si tenaga erosi ini atau dari hujan itu tadi yang nanti akan jatuh ke atas permukaan tanah dan kemampuannya untuk mengerosi. Jadi secara logika berpikir gampangnya itu berarti kita berbicara tentang terkait dengan kecepatan air hujan kan. Ketika seberapa cepat sih air hujan ini sehingga nanti ketika jatuh ke tanah itu bisa mengerosi. Kita lebih berbicara ke itu.
Oh, ketika hujannya itu cepat dengan kecepatan sekian, nah ini dia bisa mengerosi dengan tingkat intensitas sekian. Oh, ketika hujannya itu kecepatannya mungkin lambat, oh nanti mungkin tidak akan bisa mengerosi dan seterusnya. Itu yang akan kita bicarakan dari terkait dengan iklim. Sehingga memang ketika kita berbicara tentang iklim dan juga erosi, maka kita hanya akan lebih banyak berbicara kaitannya dengan curah hujan. Karena nanti di dalam iklim itu parameter iklim yang paling berpengaruh terhadap erosi itu hanyalah hujan. Gitu guys. Jadi kita berbicara ke arah erosivitas hujan. Makanya nanti kalau teman-teman nanti mungkin akan saya ajarkan juga terkait dengan cara memodelkan atau menghitung nilai erosi. Itu salah satu parameter yang digunakan paling awal itu adalah nilai erosivitas hujan. Atau teman-teman harus mencari dulu nilai erosivitas hujan. Berapa sih nilai erosivitas hujannya? Nanti ada kriterianya. Hujan itu dikatakan atau diasumsikan bisa mengerosi tanah ketika nilai hujannya itu seberapa sih? Atau intensitas hujannya itu seberapa sih? Itu ada nanti hitungannya. Nah, kemudian kita lanjutkan, ada beberapa parameter iklim ya yang nanti akan mengontrol erosi gitu guys. Jadi memang hampir semua itu curah hujan, tetapi nanti mungkin jenisnya akan ada 5 terbaginya. Ada yang pertama yaitu curah hujan, yang kedua yaitu intensitas hujan dan juga lamanya hujan, nanti yang berkaitannya dengan hujan lebih. Kemudian yang ketiga yaitu diameter butir hujan, dan yang keempat yaitu kecepatan jatuh butiran hujan, dan yang kelima yaitu distribusi hujan. Jadi ada 5 parameter ini yang nanti akan mengontrol dari proses erosi: curah hujan, intensitas dan juga lamanya hujan, diameter butir hujan, kecepatan jatuh butiran hujan, dan juga distribusi hujan. Kelima ini nanti akan mempengaruhi terhadap erosi. Yang kaitannya nanti kita berbicara tentang erosivitas hujan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Pertama, curah hujan. Curah hujan itu dikenal juga sebagai tebal hujan. Apa sih curah hujan tebal hujan? Itu merupakan volume air yang jatuh ke atas permukaan tanah per satuan luas areal tertentu. Jadi yang namanya ketika terjadi hujan itu kan ada volume air yang jatuh gitu nggih. Nah, bagaimana cara kita menghitung tebal hujan ya? Teman-teman mencoba saja nanti menampung air hujan gitu di suatu tempat atau dengan luas area tertentu, yaitu dalam ember gitu misalkan. Dihitung itu volume yang tertampung mungkin dihitung selama hujan berlangsung, itu volume yang tertampung itu berapa? Oh, ternyata volumenya itu 3 liter misalkan, 3 liter atau 3 desimeter kubik. Nah, terus kemudian teman-teman hitung luas permukaan atau luas permukaan dari si ember itu. Dia jatuhnya di ember itu luas permukaannya berapa? Oh, ternyata luas permukaannya dia misalkan 1 desimeter, berarti tebal hujannya berapa? Adalah 3 desimeter, atau kita jadikan senti berarti 30 senti tebal hujannya. Seperti itu. Nah, jadi curah hujan atau tebal hujan. Apa sih kaitannya tebal hujan dengan erosi? Ya, kaitannya dengan semakin besar tebal hujannya atau curah hujannya, kemungkinan terjadinya erosi juga akan lebih besar. Ketika tebal hujannya 30 cm, 40 cm, otomatis kan banyak air yang jatuh ke atas permukaan tanah. Ketika air banyak yang jatuh ke atas permukaan tanah, asumsinya berarti kejadian erosinya juga akan lebih besar, atau intensitas terjadinya erosi juga akan lebih besar, kan seperti itu. Itu katanya dengan curah hujan atau tebal hujan. Nah, biasanya data curah hujan atau tebal hujan ini bisa didapatkan dari instansi-instansi yang dia memiliki pemantauan stasiun cuaca seperti itu. Dari BMKG, dari mungkin instansi-instansi di Pemda lain dan seterusnya. Itu curah hujan. Kemudian yang kedua yaitu intensitas hujan dan juga lamanya hujan. Nanti berkaitannya dengan hujan lebih ya. Apa sih intensitas hujan? Intensitas hujan itu adalah besarnya curah hujan atau besarnya tebal hujan yang jatuh dalam suatu waktu yang singkat gitu. Jadi kalau tadi tebal hujan itu hanya memperhatikan volume dan juga luas permukaan, tetapi ketika kita bicara intensitas berarti kita berbicara waktu. Jadi yang tebalnya jatuh berapa, tapi dalam waktu berapa lama, seperti itu. Itu intensitas hujan. Sehingga nanti notasinya itu dalam bentuk misalkan milimeter per jam, milimeter per hari, milimeter per detik, dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi sehingga gampangannya ketika kita berbicara intensitas hujan adalah merupakan tebal hujan yang jatuh pada permukaan dalam satuan waktu tertentu.
Oh, kita bicara tebal hujannya atau curah hujannya itu adalah 30 mm. Terus intensitasnya berapa? Misalkan 3 mm per jam seperti itu. Nah, itu intensitas hujan ya. Nah, terus apa kaitannya intensitas hujan dengan erosi? Nah, intensitas hujan itu tidak bisa berdiri sendiri ketika kita berbicara erosi. Karena apa? Karena intensitas hujan itu kan sebenarnya ketika kita berbicara intensitas hujan itu sudah ada pembagiannya, kelas-kelasnya. Ini sudah saya tampilkan juga kelas-kelas pembagian dari intensitas hujan. Jadi kapan intensitas hujan dikatakan dia sangat rendah, kapan dikatakan rendah, kapan dikatakan tinggi, sangat tinggi, itu sudah ada kriterianya. Ketika intensitas hujannya 0 sampai 5 mm per jam dikatakan dia sangat rendah. 6 sampai 10 rendah. 11 sampai 25 sedang. 26 sampai 50 agak tinggi dan seterusnya. Nah, di sini kalau untuk kasus di Indonesia, ini saya ambilkan untuk tabel di Indonesia ya. Untuk kasus di Indonesia itu ada dua nilai ekstrim, yaitu 51 sampai 75 dan lebih dari 75. Nah, ini secara konteks ini dua ini tuh jarang terjadi di wilayah di Indonesia, dan ini hanya ada terjadi di wilayah Bogor saja. Makanya kenapa Bogor itu dikenal sebagai kota hujan, karena memang di sana itu ada kalanya terjadi yang namanya intensitas hujan yang sangat besar sekali, atau dikatakan sangat tinggi atau sangat tinggi, itu pada nilai kisaran 51 sampai lebih dari 75 mm per jam. Nah, ini di wilayah di Jawa ya terutama ya, yang ditemukan intensitas hujan lebih dari 51 itu hanya di Bogor. Sehingga ini kasus untuk klasifikasi yang tinggi sangat tinggi ini biasanya terjadi di wilayah Bogor seperti itu. Nah, intensitas hujan ini sudah ditentukan klasifikasinya, ada yang dari sangat rendah sampai agak tinggi. Tetapi dari klasifikasi ini kita belum bisa menentukan kaitannya dengan erosi. Apakah ketika intensitasnya itu masuk kriteria tinggi terus intensitas erosinya tinggi? Belum tentu. Kenapa? Karena kita harus melihat dulu dari lamanya terjadi hujan. Bisa saja misalkan intensitasnya masuk agak tinggi ya, dia 50 mm per jam, tapi kejadian hujannya itu hanya terjadi dalam interval 1 menit, ya tidak akan terjadi erosi. Kenapa? Karena dia masih masuk kriteria tebal hujannya itu sangat rendah, sehingga kemungkinan untuk mengerosi juga akan rendah. Dan bisa saja terjadi, mungkin klasifikasinya dia klasifikasi rendah, masih 10 mm per jam, tetapi hujannya terjadi dalam waktu 3 jam. Berarti kan dia tebalnya mencapai 30 mm kan, seperti itu. Sehingga kemampuan untuk mengerosinya pun juga sudah muncul seperti itu. Sehingga intensitas hujan dan juga lamanya hujan ini adalah suatu hal yang saling berkorelasi ketika kita berbicara tentang erosi. Intensitas besar saja tidak cukup, tetapi perlu lamanya juga kita perhatikan. Nah, kapan intensitas dan juga lama hujan itu dia bisa menyebabkan erosi? Nah, itu nanti ketika terjadi ketika intensitasnya hujannya itu agak rendah, bisa dengan lama waktu yang lama, ataupun juga intensitas besar dengan waktu yang cukup singkat, itu bisa terjadi. Makanya nanti ada yang namanya hujan lebih. Hujan lebih itu adalah merupakan dikatakan hujan yang dia melebihi kondisi normal dan memungkinkan terjadinya erosi seperti itu. Nah, kapan dikatakan hujan lebih? Nanti ada kriterianya, ketika intensitasnya berapa, durasi hujannya atau lamanya hujan berapa, intensitas sekian, durasinya harus sekian, dan seterusnya. Itu nanti ada kriterianya hujan lebih. Makanya intensitas hujan dan juga lamanya hujan adalah dua hal yang saling berkaitan satu sama lain, tidak bisa saling dipisahkan seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan hujan lebih ya. Jadi hujan lebih itu merupakan hujan yang dia melebihi kondisi hujan biasanya, dan nanti dia dimungkinkan bisa terjadi, diasumsikan sudah dapat menyebabkan yang namanya erosi tanah. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik ini ya, hujan lebih itu adalah hujan yang berada di atas ini. Jadi di atas grafik ini, karena ada grafik yang melandai seperti ini. Nah, yang ada di bawah grafik ini adalah dikatakan hujan biasa atau hujan normal. Jadi ketika hujan itu terjadi dalam kalau diplotkan antara lama hujan dengan intensitasnya itu dia hanya berada di dalam
luasan yang ada di bawah garis ini, berarti dikatakan dia tidak akan mengalami erosi. Tidak akan bisa mengerosi. Jadi ya hanya hujan saja, hujan biasa, dan tidak akan bisa menyebabkan terjadinya erosi tanah. Tetapi kapan dia bisa menyebabkan erosi tanah? Yaitu ketika diplotkan nilai curah hujan, intensitas hujan dengan lama hujan, dia nanti berada pada wilayah yang di atas grafik ini. Nah, ini dikatakan mengalami erosi, sudah mengalami erosi, atau bisa memicu terjadinya erosi. Nah, sehingga misalnya nanti dibuatkan, curah intensitas hujannya itu dia 100. Nah, kemudian lamanya hujan berapa? Oh, ternyata 1 jam. Berarti kan dibuatkan di sini. Berarti dia jelas bisa mengalami atau mengerosi dari batas permukaan. Dibuatkan lagi, misalkan, curah hujan, intensitas hujannya itu dia 100. Terus lamanya berapa hujannya? Oh, ternyata dia hanya 15 menit. Berarti kan di sini. Oh, berarti dia masuk hanya hujan biasa. Berarti kemungkinan terjadi erosinya itu tidak ada atau sangat kecil seperti itu. Oh, nilai dia intensitas hujannya dia 50 misalkan. 50 dengan waktu berapa? Durasinya ternyata hampir 2 jam. Berarti kan di sini. Berarti jelas dia bisa menyebabkan erosi seperti itu. Nah, pokoknya intinya ketika di intensitas dan juga lama hujan itu diplotkan dan dia nilainya itu letaknya berada di bawah grafik yang lengkung ini, maka dikatakan tidak akan bisa mengerosi. Tetapi kalau nilainya di atas grafik, maka dikatakan dia akan bisa menyebabkan terjadinya erosi di atas permukaan tanah. Dan di sini ada tabel konversinya. Kapan suatu hujan itu bisa menyebabkan erosi? Yaitu adalah ketika ini. Lama hujan 8 menit dengan intensitas 150, dia sudah bisa menghasilkan erosi. Kemudian ada lama hujan 20 menit, intensitas 60. Kalau intensitasnya hanya 16 itu juga bisa menyebabkan erosi, tapi syaratnya dia lama hujannya harus 180 menit atau sekitar kurang lebih 3 jam. Seperti itu terjadi selama 3 jam, ini bisa menyebabkan erosi. Nah, ini adalah tabelnya, nanti bisa teman-teman lihat sendiri. Itu intensitas hujan dan juga lamanya hujan, makanya dikaitkan dengan namanya hujan lebih. Nah, kemudian ada parameter lain, yaitu yang dikatakan sebagai diameter butir hujan gitu ya. Diameter butir hujan berarti kaitannya dengan diameter butiran dari hujan yang jatuh, seperti itu ya. Nah, umumnya butiran hujan itu memiliki diameter kisarannya secara umum ya, secara general itu sekitar 1-4 mm. Tetapi di daerah tropis yang pada daerah yang dia sering terjadi hujan, itu dia ukuran butirnya itu dia lebih besar. Makanya kenapa di daerah tropis itu dia kecepatan erosinya atau tingkat erosinya itu dia lebih besar dibandingkan wilayah di iklim lain. Kenapa? Salah satunya karena diameternya ukurannya cukup besar. Mungkin kecepatannya itu agak rendah, tapi ketika diameternya besar, dia kemungkinan mengerosinya juga akan semakin besar, dan dampak erosinya pun juga akan semakin besar ketika diameternya besar seperti itu. Nah, terus kaitannya apa? Kaitannya tuh nanti adanya peningkatan diameter hujan itu bisa menyebabkan adanya peningkatan intensitas hujan seperti itu. Jadi ketika diameternya itu nanti lebih besar 3 kali lipat dibandingkan kondisi normal, misalkan nanti intensitas hujannya bisa menjadi 80 kali lebih besar seperti itu. Jadi misalkan ukuran diameter yang normal itu misalkan 1 mm gitu nggih diameter hujan. Tetapi ada kalanya nanti dia berubah menjadi 3 mm. Nah, nanti dia juga bisa mempercepat 80 kali intensitas hujannya. Sehingga secara gampangnya ketika diameternya itu lebih besar, otomatis intensitas hujannya akan lebih besar. Intensitas hujan lebih besar ketika lama hujannya itu terpenuhi, kemungkinan mengerosinya juga akan lebih besar seperti itu. Nah, itu keterkaitannya antara diameter butir hujan dengan erosi seperti itu. Nah, kemudian yang parameter yang keempat yaitu kecepatan jatuh butiran hujan. Ini jelas kecepatan, karena kecepatan itu jelas karena nanti erosi percik, ketika kita kemarin berbicara tentang erosi percik itu adalah erosi yang terjadi karena percikan air. Itu kaitannya adalah energi kinetik yang dihasilkan oleh air berupa kecepatan air menghantam ke atas permukaan tanah.
Ketika kecepatan air hujannya itu dia cepat menghantam ke tanah, otomatis kemungkinan terjadinya erosi persik juga akan lebih besar. Kalau kecepatannya itu rendah, otomatis erosi persiknya juga akan rendah seperti itu. Nah, dan kecepatan jatuh butiran hujan ini juga berkaitan dengan bentuk dan ukuran butiran hujan seperti itu. Katanya dengan diameter tadi. Kalau bentuk hujannya itu cenderung bulat seperti bola, itu dia kecepatannya akan lebih besar dibandingkan yang bentuknya gepeng. Kenapa? Karena kalau bentuk bola semua energi itu bisa tidak ada yang terlepaskan, semua itu akan menghantam di satu titik itu saja. Tapi kalau gepeng itu ada beberapa energi yang akan terlepaskan, sehingga yang menghantam itu kecepatannya akan lebih rendah. Kalau ukuran jelas, itu laju kecepatan hujan akan berkurang seiring bertambahnya ukuran butir hujan. Jadi kalau ukuran butir hujannya besar-besar, kecepatannya itu justru akan melambat. Kenapa ya? Karena yang membawanya atau yang dibawa itu lebih besar ukurannya, sehingga kecepatannya itu akan rendah. Tetapi ketika yang dibawa itu kecil-kecil, kecepatannya mesti akan tinggi seperti itu. Nah, sehingga kecepatan nanti berkaitan dengan diameter, dan diameter berkaitan dengan intensitas dan juga lamanya hujan seperti itu. Dan yang terakhir dari iklim yaitu distribusi hujan. Nah, distribusi hujan itu merupakan jumlah hujan tahunan yang menyebabkan ancaman erosi atau tidak, dan juga terkaitannya dengan pemerataan dalam skala wilayah. Nah, ketika kita berbicara distribusi, berarti kan kita berbicara tentang sebaran hujan seperti itu. Kalau teman-teman mungkin juga sering pahami, hujan itu terjadi tidak dalam cakupan wilayah yang luas gitu. Mungkin di sini hujan, mungkin di tempat lain atau di lokasi lain sama-sama di Jogja atau sama-sama di Solo, mungkin antara Solo di barat dan juga di timur terjadinya hujan itu bisa berbeda. Di timur mungkin sedang hujan, di barat tidak, itu bisa terjadi. Nah, itu katanya dengan distribusi ya. Makanya distribusi hujan ini juga penting ketika kita bicara erosi, karena ketika kita berbicara erosi secara wilayah itu kita harus perhatikan distribusinya. Oh, mungkin di wilayah yang sisi barat ini kemungkinan curah hujannya atau intensitasnya itu dia lebih rendah dibandingkan yang bagian utara, karena di bagian utara mungkin dia sudah dekat dengan topografi sehingga sering terjadi hujan. Kalau yang bagian sisi timur dia jauh dari topografi sehingga mungkin hujannya itu ya hujan alami saja biasa seperti itu bisa terjadi kaitannya dengan distribusi. Tetapi ini distribusi akan berlaku ketika kita berbicara erosi skala wilayah. Kalau kita berbicara erosi skalanya itu hanya di tempat itu, di wilayah itu, mungkin distribusinya tidak terlalu berpengaruh. Tetapi kalau kita berbicara sudah konteksnya wilayah, misalnya kita bicara erosi dalam lingkup kabupaten, dalam lingkup das, dan seterusnya, kita harus memperhatikan yang namanya distribusi. Makanya kenapa nanti dalam perhitungan erosi, itu untuk penentuan erosivitas itu kita buat data dasarnya adalah data-data hujan wilayah, dan nanti dijadikan suatu peta erosivitas hujan itu dari distribusi peta erosivitas hujan itu, karena katanya dengan distribusi di setiap tempat hujannya itu tidak merata. Di sini hujan, mungkin di sana tidak hujan, di sini tidak hujan, di sana hujan, itu bisa terjadi seperti itu. Itu dekat dengan iklim. Nah, kemudian faktor yang kedua yang masih faktor pasif atau faktor yang statis gitu nggih, yaitu ada beberapa parameter yaitu relief atau topografi. Ketika kita berbicara relief atau topografi secara gampangnya itu gampang. Jadi ketika wilayahnya miring itu erosinya pasti akan lebih besar. Kenapa? Karena kecepatan alirannya juga akan lebih besar. Tapi kalau daerah yang datar kemungkinan terjadi erosinya itu akan lebih rendah. Itu secara konsep gambaran umum. Tapi kita juga perlu lebih tahu lebih dalam gitu, apakah hanya itu yang mempengaruhi terkait dengan relief, erosi dan relief. Ternyata tidak, ada beberapa parameter yang nanti akan menjadi pengontrol erosi. Jadi parameter relief yang nanti akan mengontrol erosi. Semua berkaitan dengan lereng. Pertama ada kemiringan lereng, yang kedua ada panjang lereng, yang ketiga konfigurasi lereng atau bentuk lereng, yang keempat yaitu keseragaman lereng, dan yang kelima yaitu arah lereng. Nah, 5 faktor ini nanti akan yang berpengaruh terhadap erosi kaitannya dengan relief. Makanya nanti kalau kita menghitung atau memodelkan erosi itu kita harus mencari data kemiringan lereng, kita harus mencari panjang lereng, kan seperti itu. Itu katanya relief dan topografi. Nah, pertama adalah kemiringan lereng. Nah, ini secara konsep sudah teman-teman mungkin sudah paham bahwa kemiringan lereng yang tinggi itu akan mempercepat jumlah dan juga kecepatan aliran permukaan serta akan meningkatkan energi dan
angkutan air, sehingga kemungkinan terjadi erosinya atau kehilangan tanahnya juga akan lebih besar, seperti itu. Nah, itu secara konsep umum sudah teman-teman mungkin sudah tahu semua. Dan dari gambar ini pun juga ini adalah gambar grafik hubungan antara kemiringan lereng, besarnya aliran permukaan, dan juga besarnya kehilangan tanah, seperti itu. Nah, misalkan lerengnya itu dia 10 gitu nggih, kalau teman-teman lihat di sini 10. Lerengnya 10, terus kemudian aliran permukaannya itu berapa? Misalkan aliran permukaannya misalkan dia 60%, berarti kan 60 diplotkan dengan 10. 60 diplotkan dengan 10. 60 diplotkan dengan 10, berarti nilai kehilangan tanahnya berapa? Nilai kehilangan tanahnya berarti dia di kisaran nilai 10, seperti itu misalkan cara plottingnya. Dan dari sini bisa dia juga ketika kemiringan lerengnya rendah, dan maka kemungkinan terjadinya aliran permukaan atau kehilangan tanah pun juga akan rendah, seperti itu. Jadi grafiknya yang dipakai ini ya grafik erosi. Jadi ketika lerengnya 2%, maka kehilangan tanahnya juga akan sangat kecil sekali, dan aliran permukaan yang terbentuk juga akan kecil sekali. Tetapi ketika lerengnya dia 18%, maka kehilangan tanahnya itu dia akan sebesar 12 kg per hektar, dan juga nilai aliran permukaannya dia mendekati nilai 80, seperti itu. Kalau 20 berarti dia kehilangan tanahnya yaitu 14 kg per hektar, dengan kecepatan aliran permukaan atau persentase aliran permukaan sudah mendekati nilai 100%, sudah 90% dan seterusnya, itu bisa terjadi. Nah, ini caranya. Jadi hubungannya seperti itu. Jadi ketika lerengnya tinggi, otomatis kecepatan aliran permukaan atau persentase aliran permukaan yang terbentuk itu juga akan semakin besar, sehingga terjadinya erosi atau kehilangan tanahnya juga akan lebih besar, seperti itu. Nah, kemiringan lereng ini dapat meningkatkan jumlah tanah yang terpecah di bagian bawah, itu jelas, karena aliran lereng itu kan kaitannya dia mesti akan menuju ke bawah. Jika lereng 2 kali lebih curam, maka erosinya itu bisa 2 sampai 2,5 kali lebih besar. Ini secara teorinya ya. Jadi secara teori yang sudah ada yang pernah diteliti bahwa menyebutkan ketika lerengnya itu bertambah curam 2 kali, maka kecepatan erosinya atau intensitas erosinya juga bisa bertambah 2 sampai 2,5 kali lebih besar, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, parameter yang kedua yaitu panjang lereng. Nah, panjang lereng itu kaitannya apa ya? Kaitannya dengan luas penampang dari bukan luas penampang, yaitu panjangnya lereng yang bisa mengalami erosi. Semakin panjang lerengnya, maka kan kemungkinan kemiringannya juga dia akan relatif lebih kecil, gitu ya. Gampangannya itu kalau teman-teman punya lereng yang panjang, contohnya saya gambarkan di atas sini ya. Lerengnya misalkan dia panjang, otomatis kan dia mesti tidak akan miring, gitu ya. Dia mesti akan cenderung melandai, sehingga ketika dia melandai otomatis intensitas erosinya juga akan lebih rendah, kan gitu. Beda dengan panjang lerengnya yang pendek. Panjang lereng pendek mesti dia kemungkinan akan lebih curam, sehingga intensitas erosinya juga lebih tinggi, seperti itu. Nah, ini katanya panjang lereng dengan erosi. Nah, panjang lereng ini dihitung dari mana? Panjang lereng itu dihitung dari titik air masuk ketika akan memulai erosi sampai dengan titik air masuk ke saluran atau lekuan lereng. Jadi sampai nanti dia berubah menjadi lebih datar gitu. Jadi tekuk lerengnya dengan datar. Nah, ini adalah panjang lerengnya. Nah, biasanya kalau panjang lerengnya pendek itu kemiringannya itu akan tinggi, lebih curam. Tapi kalau panjang lerengnya itu panjang, kemungkinan kemiringan lerengnya akan lebih rendah. Nah, ketika kemiringan nanti kaitannya dengan tadi, limpasannya gimana, kehilangan tanahnya bagaimana, dan seterusnya. Itu panjang lereng. Makanya nanti kalau di perhitungan itu juga ada perhitungan panjang lereng, karena kaitannya dengan kemiringan lereng. Nah, kemudian yang ketiga parameternya yaitu konfigurasi lereng atau bentuk lereng, gitu nggih. Jadi kalau bentuk lerengnya itu dia mencembung, cenderungan erosinya yaitu dia berupa erosi lembar. Tetapi ketika lerengnya cekung, dia dominannya erosi parit. Kenapa bisa terjadi? Nah, kalau lerengnya cekung, kan bentuknya gini kalau lerengnya cekung berarti.
Kalau lerengnya cekung, otomatis aliran air yang terbentuk itu akan terkonsentrasi di satu tempat atau satu wilayah saja. Ya kan? Jadi ketika dia akan terkonsentrasi pada wilayah yang cekungan ini saja. Nah, ketika air itu terkonsentrasi hanya di cekungan itu, otomatis ya aliran air itu akan terbentuk hanya di situ, dan kecepatan aliran air yang terbentuk di wilayah cekungan tadi itu akan lebih besar gitu. Sehingga karena dia terakumulasi hanya di cekungan ini, maka terbentuklah yang namanya erosi alur, erosi parit di situ seperti itu. Jadi yang membentuk alur ya di bagian cekungan ini, yang membentuk parit itu di bagian cekungan itu. Nah, beda kasusnya kalau dia lerengnya cenderung mencembung seperti ini. Nah, kalau cembung ini dia otomatis karena tidak ada wilayah-wilayah cekungan yang bisa terkonsentrasi, maka otomatis alirannya dia akan mengalir seragam, sehingga otomatis dia akan membentuk erosi lembar dulu. Jadi erosinya itu lapis demi lapis gitu. Jadi tidak ada konsentrasi aliran di suatu tempat seperti itu. Nah, sehingga ini bisa untuk menciri kalau teman-teman menemukan suatu wilayah itu dia di daerah miring kok, tapi dia dominannya itu erosi lembar, berarti otomatis kemungkinan bentuk lerengnya itu dia mencembung gitu. Kalau dia ditemukan erosi parit alur, ya kemungkinan dia erosi bentuk lerengnya itu cekung gitu. Nah, ini bisa digunakan untuk sebagai penanda juga sebenarnya. Nah, kemudian yang parameter yang ketiga yaitu keseragaman lereng, yaitu seragaman lereng itu maksudnya keseragaman dari sisi ukuran, dari sisi panjang, dari sisi bentuk gitu tadi kan. Karena ada juga lereng itu dalam satu ruas lereng itu dia bentuknya beragam, kemiringannya beragam, itu juga ada yang mungkin bagian atasnya cenderung miring, bagian bawah cenderung datar gitu juga ada. Sehingga apa? Sehingga lereng yang tidak seragam, maka aliran permukaan dan juga erosi itu akan jauh lebih kecil. Tetapi kalau kondisi lerengnya seragam, misalkan kalau miring ya miring semua, miringnya itu sama semua, berarti otomatis dia kecepatan erosinya juga akan lebih besar seperti itu. Itu keseragaman. Kemudian yang terakhir yaitu parameter di relief atau topografi, yaitu kaitannya dengan arah lereng gitu ya. Arah lereng itu kaitannya dengan penyinaran matahari gitu ya. Jadi lereng di bagian ilustrasinya itu misalkan seperti ini. Lereng di bagian utara belahan bumi atau di belahan khatulistiwa, yaitu lereng-lereng yang berada di atas atau di sebelah utara garis khatulistiwa itu yang menghadap ke selatan. Kalau lerengnya ada suatu wilayah yang dia letaknya itu di bagian utara khatulistiwa, dan di dalam wilayah tersebut terdapat bukit-bukit yang dia arah lerengnya itu menghadap ke selatan, maka dia akan mendapatkan penyinaran intensitas matahari yang lebih banyak seperti itu. Sehingga apa? Sehingga implikasinya ketika banyak penyinaran matahari optimal, otomatis bahan organik yang terdekomposisi itu akan lebih cepat. Dan juga akan cepat habis karena apa? Terdekomposisi. Sehingga tanahnya itu agregatnya itu akan cenderung berkurang. Karena kan salah satu pembentuk agregat tanah itu adalah bahan organik. Kalau kehilangan bahan organiknya banyak, otomatis agregatnya berkurang. Tanahnya cenderung lebih gembur. Karena lebih gembur, maka dia akan lebih mudah terjadi yang namanya erosi seperti itu. Nah, kaitannya dengan arah hadap lerengnya. Jadi kalau di bagian utara, tapi beda kasus kalau wilayah di bagian utara khatulistiwa, tetapi bagian lerengnya dia menghadap ke utara, itu dia jarang terkena sinar matahari, maka proses dekomposisi juga berlangsung lebih lambat, sehingga BO-nya yang terkandung di dalam tanah itu juga akan lebih banyak, maka dia terjadinya erosi juga akan lebih lambat dibandingkan sisi lereng yang bagian selatan. Dan ini juga berkebalikan juga. Misalkan pada wilayah-wilayah yang ada di selatan garis khatulistiwa, itu kalau ada yang hadap lerengnya ke utara, itu penyinaran mataharinya akan optimal. Tapi kalau yang menghadap ke selatan juga tidak akan optimal. Jadi lebih ke arah kaitannya dengan penyinaran matahari, kaitannya dengan BO. Karena BO itu merupakan salah satu elemen yang nanti akan menyebabkan atau bisa mengikat struktur agregat tanah. Jadi kalau kandungan BO-nya tinggi, kemungkinan agregat tanah itu dia akan lebih padu dibandingkan pada BO yang lebih rendah seperti itu. Sehingga nanti ketika tanah itu padu dan juga gembur, itu katanya dengan erosi. Kalau tanahnya itu padu, kemungkinan erosinya itu kecil, tapi kalau gembur, kemungkinan erosinya itu lebih lambat seperti itu.
Ya itu teman-teman, kira-kira itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi terkait dengan faktor pengontrol erosi masih hanya 2 yang kita bahas, yaitu kaitannya dengan iklim dan juga relief. Karena ini ada 2 hal yang paling banyak dibandingkan yang lain. Seperti kalau tanah, kalau manusia, vegetasi itu akan lebih sedikit yang kita akan bahas sebenarnya. Semoga teman-teman dari sini bisa menambah khasanah keilmuan baru ya terkait dengan erosi. Dan nanti tolong ini adalah hanya luar kulitnya saja terkait dengan faktor pengontrol erosi. Silakan nanti bisa lebih banyak mengeksplor sendiri terkait dengan erosi dan juga konservasi tanah dari berbagai macam literatur, buku maupun jurnal dan seterusnya. Nah, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, dan insya Allah kita akan bertemu lagi di minggu kelima yang membahas lanjutan dari faktor pengontrol erosi, yaitu kaitannya dengan tanah, kaitannya dengan vegetasi, kaitannya dengan manusia, seperti itu. Oke, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan keempat kali ini. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.